Hai, Shalom, selamat pagi. Mari kita bersama-sama pagi ini menghampiri hadirat Tuhan dengan hati kita yang lapar dan haus. Tidak boleh seorang pun merasa sendiri. Hari ini saya percaya Tuhan menyertai kita dengan kasih-Nya yang besar yang selalu baru tiap pagi. Amin. Untuk itu mari kita akan datang kepada Tuhan dengan hati kita yang lapar dan haus kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian ini. Haleluya. Mari katakan sama-sama. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi mari kita datang dengan kehausan kepada Tuhan. Katakan ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin. Pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi dan kita akan sembah Tuhan. Kaulah harapan, dalam hidupku. Mari kita sembah, mari kita sembah. Oh, haleluya. Kami sembah Kau ya Tuhan, sebab nama-Mu besar, ajaib bagi kami. Oh,
Engkau layak disembah. Di dalam matakan darahmu, di dalam matakan darahmu. Haleluya, haleluya. Yesus, betapa dicintai hadirat-Mu, sebab Engkau Allah sumber pengharapan kami, pertolongan kami datang daripada-Mu. Kami percaya, kami percaya. Oh, 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 oh. Haleluya. Yesus, di dalam matakan darah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Mari katakan di hadapan Tuhan, Kau Allah yang ajaib di hidup kami. Haleluya. Mari katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selah. Sekali lagi dengan iman katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari angkat tanganmu, katakan, ajaib Kau Tuhan. Amin. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, amin, selamanya. Sungguh ajaib perbuatan tangan-Mu di hidup kami. Itu yang membuat kami tidak akan pernah goyah menghadapi apapun. Karena Engkau Allah yang besar di hidup kami. Yang sungguh-sungguh melihat situasi keadaan kami dan kasih-Mu, tangan kasih-Mu menopang kami. Itu membuat kami tidak perlu takut khawatir lagi menghadapi apapun. Kami tidak mau tinggal dalam kelemahan. Sebab Engkau Allah yang besar sanggup memulihkan keadaan kami. Terima kasih pagi ini. Biar kasih setia-Mu Tuhan kami terus rasakan. Dan itu yang membuat kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus
Hambamu sudah berdoa. Haleluya. Yang siap merenungkan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Wow, saya percaya kekuatan hidup kita akan terus diperbarui. Di dalam hadirat Tuhan kita bisa merasakan betapa seluruh hidup kita itu diambil alih oleh Tuhan. Amin. Nah, untuk itu terus percaya, terus beriman. Jangan tinggal dalam kelemahanmu, tetapi tinggallah dalam iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Itu yang membuat kita akan mengalami sebuah penerobosan secara rohani di hidup kita. Amin. Nah, untuk itu mari kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita. Tapi sebelumnya saudara yang hari-hari ini di dalam pergumulan doa, ya ada banyak permohonan doa. Saudara bisa masukkan permohonan doa Anda di live chat yang telah terbuka. Nanti di ujung akhir daripada acara Kurunungkan Firman-Mu ini, saya akan berdoa buat saudara. Amin. Saya percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Oke, mari kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-17. Perikopnya berjudul Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawanyalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh jahat itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, saudara, Alkitab mengisahkan tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit, orang-orang yang kerasukan setan dan lain sebagainya. Dengan satu kata, Yesus itu mengusir roh-roh jahat ini. Sehingga roh-roh jahat itu meninggalkan orang-orang itu. Dan saya percaya juga kuasa yang sama tetap terjadi, masih terjadi sampai hari ini. Mujizat Tuhan masih berlaku buat hidupmu dan hidupku. Amin. Supaya apa, kata Alkitab ayat yang ke-17. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi untuk apa tujuan daripada kuasa yang dinyatakan? Ya, saya telah mendengar lewat acara ini juga banyak kesaksian orang-orang yang mengalami kesembuhan. Orang-orang yang menemukan jalan keluar di dalam persoalan mereka. Tujuannya apa? Supaya dikatakan genaplah firman Allah. Supaya Tuhan itu menyatakan kemuliaannya di antara kita. Supaya firman Allah ini tiap kata, tiap kalimat itu tergenapi dalam hidupmu dan hidupku. Saya percaya. Makanya itu waktu kita beriman kepada firman Allah ini, maka iman kita tidak pernah sia-sia. Imanmu dan imanku tidak akan pernah sia-sia. Kita akan terus melihat perbuatan tangan Allah yang ajaib dalam kehidupan saudara. Amin. Supaya dikatakan hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, untuk di pagi hari ini saya akan berikan judul perenungan pagi hari ini adalah dialah yang memikul kelemahan kita. Yesus yang memikul kelemahan kita. Sehingga setiap orang yang merasa lemah hari ini terimalah kekuatan yang mengubahkan hidup kita. Kekuatan yang baru dalam hidupmu. Apapun kelemahan. Kelemahan itu bisa bicara soal sakit penyakit yang terus ada dalam hidup kita. Ya, di dalam kelemahan dalam keuangan kita. Dalam pekerjaan kita, bisnis kita. Ataupun juga kelemahan di dalam karakter kita. Kelemahan-kelemahan dalam kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Hal-hal yang mengikat hidup kita. Ada kecondongan, kebiasaan dosa yang seringkali itu mengikat hidup kita. Dan kita kayak diseret terus ada di sana. Ini bentuk kelemahan-kelemahan. Dan pagi ini saya berdoa. Supaya nas ini terjadi juga. Dialah yang menanggung kelemahan kita. Supaya dari situ Anda dan saya adalah orang yang dikuatkan. Supaya ketika Yesus naik ke kayu salib, kematiannya di kayu salib itu tidak sia-sia dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Oleh karena salib itu, maka cara hidup kita yang sia-sia telah ditebusnya. Cara hidup yang sia-sia itu apa sih? Sia-sia itu berarti tidak sesuai kepada sasaran yang sesungguhnya.
tidak sesuai kepada tujuannya, itu sia-sia. Makanya itu saudara, hari ini kita tahu kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang diciptakan Tuhan dengan satu tujuan. Supaya kita menggenapi rencana Allah, supaya hidup Anda dan saya adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Dosa membuat kita memiliki kehidupan yang sia-sia. Dosa membuat hidup kita sia-sia. Dan kayu salib itu adalah sebuah pertanda di mana Tuhan mau menanggung kelemahanmu dan kelemahanku supaya kita kembali kepada tujuan yang semula, yaitu apa? Kemuliaan nama Tuhan. Untuk biar pagi hari ini, mari kita akan belajar lihat 3 hal di mana dikatakan dialah yang memikul kelemahan kita. Apa artinya? Ya 3 hal. Ya, yang pertama artinya gini. Kalau kita tahu bahwa Tuhan memikul kelemahan kita, maka setiap kita jangan tinggal dalam kelemahanmu. Yang pertama, jangan tinggal terus maksudnya di dalam kelemahanmu. Saudara, setiap kita ini punya kelemahan. Termasuk saya juga. Kelemahan-kelemahan yang membuat kita ini seringkali terpisah daripada rencana Tuhan. Nah, kelemahan itu dipakai oleh iblis untuk supaya Anda semakin jauh dari namanya kasih karunia Tuhan. Membuat kita menjadi orang yang tinggal di dalam ikatan dosa. Dan ikatan dosa itu selalu berdampak pada ini. Apa itu? Perasaan bersalah. Nah, perasaan bersalah, disitulah maka muncul yang namanya intimidasi. Kita tuh merasa tidak layak. Merasa tidak dikasihi, merasa doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Makanya itu kita semakin menjauh daripada rencana Tuhan. Nah, ini bentuk kelemahan yang disuntikkan oleh si jahat supaya kita semakin jauh dari Tuhan. Tapi pagi hari ini mari kita tahu bahwa kita tidak boleh terus tinggal dalam kelemahan kita. Tidak boleh terus tinggal dalam kelemahan kita. Nah, caranya bagaimana? Saudara, caranya sudah tidak ada lain. Satu ini. Bangkitlah dari keadaanmu dan pandanglah karya salib itu dalam hidup kita. Di mana Anda adalah seorang anak Tuhan. Kita ini memiliki sebuah jabatan atau sebuah kewarganegaraan yang dimana dikatakan kewarganegaraan kerajaan surga. Karena saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Percayalah bahwa di dalam kelemahan itu Tuhan sanggup pulihkan. Dan fokus kita tidak boleh terus di dalam kelemahan. Lihatlah Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan kita. Jangan tinggal terus dalam persoalan. Jangan terus tinggal dalam kelemahan. Karena ketika Anda terus tinggal dalam kelemahan dan itu yang dibicarakan, maka betul-betul kelemahan itu seolah-olah berkuasa buat hidup kita. Ya, contoh di Alkitab. Mari kita buka dulu contoh di Alkitab ya. Di Markus pasal yang ke-8 ayat 14 coba lihat. Markus pasal 8. Markus pasal 8 ayat 14. Oke. Markus pasal 8 ayat 14 dikatakan begini. Yuk saya akan bacakan buat saudara ya. Markus pasal 8. Betul. Ya, betul. Markus pasal 8 ayat 14. Oke, ya, saya akan bacakan buat saudara. Nah, kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Perhatikan baik-baik. Satu hari murid-murid Yesus ini bersama dengan Yesus, mereka mau retreat nih. Ya, mereka naik perahu pergi ke satu tempat. Lalu sementara itu mungkin beberapa waktu yang lalu Yesus pernah pesan jangan lupa bawa roti ya. Di sana nggak ada toko roti soalnya. Nah, di tengah-tengah jalan itu ternyata mereka tuh lupa kata Alkitab. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Mereka kelupaan bawa roti. Waduh, itu taruhlah itu jadi masalah. Karena ini kan 12 orang plus Yesus 1 orang jadi 13 orang. Ini nanti makan apa? Mereka mulai terfokus dari kelemahan itu. Mereka mulai membicarakan, mungkin saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Nah, di tengah-tengah itu Yesus mengingatkan lagi. Ayat 15. Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ingat ya, Yesus itu selalu mengajar. Bukan di kelas tetapi di kehidupan.
Yang ngomong, Yesus mendengar mereka ngomong soal roti, lalu Yesus ngajar, hati-hati ya terhadap ragi orang Farisi dan orang Herodes. Yesus mengajar, murni Yesus mengajar. Tapi karena murid-murid itu terfokus kepada persoalan, yaitu tidak bawa roti, mereka akhirnya berasumsi sendiri. Gara-gara mereka terfokus kepada kelemahan tadi, terfokus kepada persoalan, maka mereka semua sangkut pautkan dengan apa yang dikatakan Yesus dengan persoalan itu. Padahal Yesus nggak bermaksud menyinggung itu. Lalu ayat 16 dikatakan ini, maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Ingat, mereka karena fokus mereka kepada persoalan, maka semuanya itu akhirnya dihubungkan dengan persoalan itu. Karena mereka ngomong soal kelemahan yang terjadi, maka semua dihubungkan dengan kelemahan. Mereka mulai berasumsi tentang Tuhan. Oh, Tuhan tidak menjawab doa kita karena kita ini kemarin sudah berbuat dosa. Padahal Anda sudah minta ampun. Seolah-olah kelemahan itu terus mengikuti Anda. Ya, seolah-olah kita mulai mengkait-kaitkan, wah Tuhan marah. Padahal Tuhan gak marah. Belum tentu Tuhan marah. Kita ini main perasaan terlalu mendominasi. Sehingga fokus kita ini hanya kepada persoalan. Itu yang membuat kita tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan. Kita tidak bisa melihat atau mengenal siapa Tuhan di hidup kita. Karena apa? Kita terlalu cepat untuk berasumsi negatif tentang Tuhan. Karena apa? Kita tinggal di dalam kelemahan kita. Kita terus melihat kelemahan kita itu. Makanya Yesus ketika tahu bahwa murid-muridnya itu berasumsi yang salah, ya, murid-muridnya berasumsi yang salah, maka Yesus malah marah, malah menegur mereka. Coba lihat, katakan begini. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Betul gak? Belum jugakah kamu paham dan mengerti, telah degilkah hatimu? Justru ketika mereka itu membicarakan soal kelemahan mereka terus. Justru Yesus ini jadi, karena apa? Gara-gara itu mereka berasumsi salah. Yesus malah menegur mereka. Kenapa kamu ngomongin terus soal kelemahanmu? Seolah-olah kamu ini lupa. Kamu ini bersama dengan siapa? Sehingga persoalanmu itu kayak jauh lebih besar daripada kehadiran Tuhan. Yesus ada di antara mereka loh. Dan mereka telah melihat bagaimana Yesus berbuat mujizat tentang roti itu. Tapi seolah-olah tiba-tiba mujizat itu mereka lupakan. Gara-gara apa? Mereka terfokus kepada kelemahan. Ingat ya, kalau orang terfokus kepada kelemahan itu akan membuat mereka lupa tentang kuasa Tuhan di hidupnya. Seolah-olah persoalan itu jauh lebih besar daripada Tuhan. Maka Yesus mengingatkan ayat 18 dikatakan ini. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Ayat 19. Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang itu. Berapa bakul penuh potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 12 bakul. Yesus sampai mengingatkan, kamu lupa ya. Waktu aku buat mujizat. 5 roti untuk kasih makan. 5 roti untuk 5.000 orang itu. Kamu lupa ya. Bagaimana aku telah melakukan banyak mujizat. Roti itu tidak ada masalah. Kenapa kamu harus tinggal? Terus memikirkan itu. Bahkan memikirkan yang jauh melebihi kuasa Tuhan di hidupmu. Karena itu pagi ini saya mau mengingatkan kita. Yesus telah memikul kelemahan kita. Karena itu jangan terus tinggal di dalam kelemahanmu. Memikirkannya terus. Fokus ke situ. Khawatir akhirnya. Khawatir di situ. Kayak Tuhan tidak sanggup menolongmu. Saudara, jangan meremehkan Tuhan dalam hal-hal tertentu di hidup Anda. Tuhan itu sanggup. Tuhan itu mampu menolong Anda. Amin. Amin. Karena jangan tinggal terus memikirkan kelemahanmu sampai engkau lupa siapa yang bersama denganmu hari ini. Yesus masih bersama denganmu. Kalau Yesus masih bersama dengan kita, masih kita punya harapan untuk melihat mujizatnya di hidup kita. Amin. Makanya Yesus sampai marah, kamu ini punya mata tapi gak bisa melihat. Kamu ini punya telinga tapi nggak mendengar. Itu kalau diterjemah pakai bahasa Surabaya itu kasar banget tuh saudara. Ya saya nggak usah nyebut, orang Surabaya pasti tahu lah. Ya kamu ini punya mata tapi nggak bisa melihat. Kamu punya telinga tapi nggak bisa mendengar. Wah, itu Yesus sudah marah sekali.
Kenapa mesti kamu terus tinggal? Kamu nggak inget ya aku pernah buat mujizat ini. Roti itu nggak ada masalah. Udah nggak usah tinggal terus memikirkan itu. Kita ini punya masalah, yes. Setiap orang punya masalah. Dan masalah itu silih berganti datang dan pergi dalam kehidupan kita. Ya, tapi ingat satu hal. Asal Yesus masih bersama denganmu. Jangan takut menghadapi masalahmu. Jangan terus berkutat-kutat lalu Anda terus memikirkannya sampai Anda lupa bahwa ada Tuhan yang sanggup menolongmu. Ada Tuhan yang masih mampu menolongmu. Karena itu poin satu ini saya ingatkan kepada Anda. Untuk Anda tahu bahwa Tuhan itu telah memikul kelemahan kita. Tuhan itu telah memikul semua kelemahan kita. Yaitu apa? Jangan terus tinggal dalam kelemahanmu. Bangkitlah. Dan lihatlah betapa Tuhan itu melakukan perkara yang ajaib sampai hari ini dalam hidup kita. Amin. Namanya khawatir itu hal yang normal, Anda bisa khawatir. Tapi kekhawatiranmu tidak boleh melebihi kepercayaanmu kepada Tuhan. Khawatirlah ketika kita justru jauh dari Tuhan. Khawatirlah ketika kita sudah gak baca Alkitab. Khawatirlah ketika kita sudah gak berdoa lagi. Itu kita layak khawatir. Tapi soal penghidup, soal makanan, soal pakaian. Udah gak usah khawatir. Tuhan berkati kita. Amin. Halo amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Yang kedua apa? Kelemahan itu akan diubahkan. Kalau kita bisa melihat bahwa Tuhan itu memikul kelemahan kita. Berarti kelemahan kita itu akan diubahkan menjadi kekuatan. Percayalah. Kalau Anda adalah orang yang menyerahkan kekhawatiranmu. Menyerahkan kelemahanmu kepada Tuhan. Percayalah. Tiba-tiba justru di area kelemahanmu itu akan diubahkan menjadi kekuatan daripada Tuhan. Saya pernah satu saat, maaf ya ini bukan menyinggung siapapun. Tiba-tiba saya ini mendengar cerita dari teman. Ya teman hamba Tuhan juga. Dia punya jemaat, maaf sekali saya nggak menyinggung siapapun. Ya ini ada seorang wanita yang beratnya 85 kilo. Wanita ini merasa dirinya ini nggak cantik, dia jelek, dia merasa jelek. Ya, dia merasa minder. Lalu dia terus tinggal dalam kelemahannya terus. Situasi ini. Ya minder, gak mau keluar rumah karena dia malu. Ya mungkin sering dibully dan lain sebagainya. Waduh dia mencoba untuk bahkan tidak bisa mengasihi dirinya sendiri. Beberapa kali dia mau bunuh diri karena merasa jelek, merasa tidak ada orang yang menghargai hidupnya. Sampai beberapa kali tapi ya gak sampai meninggal ya. Ya Tuhan tolong dia lah ya. Atau dia memang susah matinya memang. Jadi susah gak bisa mati-mati. Ya dia suka tamparin pipinya kalau dia lihat di kaca gitu. Wah ditamparin gitu. Kamu jelek begitu terus saudara. Ya, dia lupa loh kalau ditamparin terus ini jadi bengkak nanti beratnya nambah 1 kilo gara-gara itu. Ya, tapi ditamparin terus kamu jelek begitu. Sampai satu saat dia diajak oleh temannya untuk ikut retreat. Ya, ikut retreat. Di retreat itu dia mendengarkan firman Tuhan. Yang berkata bahwa Tuhan tuh mengasihimu. Jangan terus tinggal dalam kelemahanmu. Kelemahanmu itu telah ditebus oleh darah Kristus. Sehingga hari ini engkau itu begitu mulia. Kau itu begitu berharga. Siapapun kamu. Tuhan itu menghargaimu, mengasihimu. Seserius apa Tuhan ingin menolongmu. Seserius nyawa anaknya sendiri. Dia berikan Yesus. Dan dia naik ke kayu salib untuk apa? Untuk menebus hidupmu. Seserius itulah Tuhan itu melakukan keajaiban kasih-Nya untuk mengambil kelemahan hidup kita. Makanya akhirnya anak ini mulai mengalami pertobatan. Dia dijamah oleh Tuhan. Dia mengambil sebuah keputusan untuk bertobat dan hidupnya dipulihkan Tuhan. Dia sudah tidak lagi tinggal dalam kelemahannya. Akhirnya dia pulang ke gereja dengan hati yang baru. Dia tahu bahwa hidupnya ini dikasih Tuhan. Dia begitu berharga di hadapan Tuhan. Lalu dia sudah gak malu lagi. Ya masih tetap 85 kilo. Tapi dia bisa beraktivitas dengan normal. Dia bisa keluar. Dia sudah gak malu lagi. Dia percaya sekalipun aku seperti ini. Ya Tuhan itu mengasihi hidupku dan lain sebagainya. Sampai satu saat di gerejanya ada sebuah pendaftaran untuk pelayanan. Dia mau ikut pelayanan. Dia di PAW, Praise and Worship. Ternyata anak ini punya suara yang bagus. Dulu dia tidak pernah melihat. Ya, makanya begitu di audisi gitu ketika dia nyanyi, para senior yang pelayanan itu kaget, suaranya bagus banget. Ditanya kamu sudah lama jemaat ini? Iya Pak sudah lama, lu kok baru sekarang nongolnya?
Tiba-tiba orang yang menemukan Yesus dalam hidupnya, kelemahannya ditanggung. Ternyata orang ini ditolong oleh Tuhan untuk melihat apa? Melihat potensi di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah masalah. Dia tetap menemukan potensi dalam hidupnya. Dan saya mau beritahu Anda pagi hari ini, Anda dan saya punya potensi daripada Tuhan. Siapapun kita, dan Tuhan tuh mau memakai potensimu untuk kita ini boleh melayani Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Ternyata anak ini bisa nyanyi. Selama ini cuma nyanyi di kamar mandi doang. Tapi hari itu dia mulai masuk pelayanan, jadi singer. Singer dia sungguh-sungguh bagus. Akhirnya dipercaya jadi worship leader. Worship leader itu paling suka nyanyi injak iblis. Dengan kuasanya kita bebas, dibebaskannya. Ada jemaat injak iblis. Wah itu panggung diinjak, suka injak iblis begitu. Sampai panggungnya pendetanya di belakang goyang-goyang begitu. Ya gak apa-apa. Wah iblis dikalahkan yang luar biasa. Sampai satu saat, ya dia pelayanan luar biasa. Sampai satu saat teman-temannya mulai menikah. Dan dia bilang sama Tuhan, ya dia lihat teman sahabat karibnya menikah, ya dia ingin menikah juga. Dia bilang, Tuhan, ya pelayanan sih pelayanan, tapi menikah kan harus jalan terus. Siapa yang mau sama aku? Tuhan, temukan aku dengan jodohku. Dia berdoa begitu. Gak lama setelah itu, mungkin sekian bulan kemudian, ada seorang laki-laki yang paling ganteng, paling keren di gerejanya, tiba-tiba menyatakan cinta sama dia. Wah dia kaget banget. Dia pikir dulu sudah tidak ada yang cinta sama dia. Ternyata ada. Dan akhirnya mereka berpacaran, dan dengan kekudusan mereka pacaran, akhirnya mereka menikah. Dia menikah. Ada berkat tersendiri yang Tuhan berikan di dalam kehidupan. Makanya itu Alkitab menasihatkan supaya kita ini tidak tinggal dalam kelemahan, tapi justru kelemahan itu akan diubahkan oleh Tuhan menjadi tempat mujizat di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan tuh suka melakukannya sampai hari ini. Karena itu jangan terus tinggal dalam kelemahanmu. Lihatlah betapa Tuhan ingin pulihkan keadaanmu. Dia ingin sungguh-sungguh membawa kita naik kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kelemahan-kelemahan kita akan diubah menjadi sebuah kekuatan Tuhan. Karena dia telah memungkul kelemahanmu dan kelemahanku. Amin. Amin. Jangan meratapi dirimu lalu menangis. Kenapa aku menangis? Kenapa aku jelek begini? Saudara jangan berkata dirimu jelek. Anda sedang menghina Tuhan. No. Tuhan itu ciptakan Anda spesial. Saya tahu saya diciptakan Tuhan spesial. Artinya ini adalah limited edition. Setelah saya ini sudah tidak ada yang mirip saya. Saya pernah survei. Ya anak-anak yang dilahirkan kembar pun tetap ada bedanya. Nggak tahu tai lalatnya di sini lah atau di mana lah. Ya tetap ada bedanya. Dan Tuhan tuh begitu detail menciptakan tiap orang-orang itu spesial. Karena itu tidak bisa kita dibandingkan dengan orang lain. Anda adalah orang yang spesial dan berharga di mata Tuhan. Amin. Halo amin. Kalau Anda dikatakan begini macam-macam, Anda gak mampu, gak bisa, jelek lah, kurang apa. Itu datangnya daripada setan. Kelemahanmu telah ditanggung dan telah diubahkan. Justru itu jadi kekuatan daripada Tuhan atas hidup Anda. Halo amin. Oke, lalu yang ketiga apa? Ya, yang ketiga jelas. Waktu Anda berkata bahwa Tuhan itu memikul kelemahanku, maka Anda akan mengalami yang namanya kuasa salibnya. Salib Kristus, telah tadi saya menjelaskan buat Anda, salib Kristus itu yang telah mengubahkan hidup kita. Dikatakan memindahkan kita dari kehidupan yang gelap kepada kehidupan yang terang. Kelemahan yang awal-awalnya membuat hidup kita ini gelap, tidak ada masa depan, Anda menemukan masa depanmu. Saya ketemu dengan banyak orang yang seolah-olah hidupnya gelap. Ada orang yang maaf ya cacat sejak lahir dia merasa hidupnya gelap. Tapi justru Tuhan tuh ubahkan. Tuhan tuh bisa berikan kemampuan. Bahkan kemampuan itu melebihi orang-orang yang normal. Secara fisik. Orang-orang yang luar biasa. Saya menemukan orang-orang yang kayak menemukan jalan buntu dalam hidupnya. Hidupnya gelap. Tapi ketika mereka ketemu dengan Tuhan. Dan mereka menyadari betapa Tuhan itu mengambil alih kehidupannya. Mengambil alih kelemahannya. Tiba-tiba orang ini bisa survive dengan hidupnya. Tiba-tiba orang ini bisa dipakai luar biasa oleh Tuhan. Dan diberkati luar biasa. Saya telah melihatnya. Makanya itu biar kuasa salib itu telah mengubahkan kehidupan yang gelap. Dirubah menjadi kehidupan yang terang di dalam Tuhan. Tuhan sedang melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Ya.
Lalu yang kedua, kuasa salibnya apa? Dikatakan bilur-bilurnya membuat kita jadi sembuh. Pagi hari ini mari kita bersama-sama berdoa, minta kesembuhan terjadi. Saya percaya oleh karena janji Tuhan ini, karya salibnya di hidup kita. Yang pertama, kehidupan kita yang gelap berpindah dari gelap kepada terang. Lalu yang kedua ini, oleh bilur-bilur Yesus kita ini menjadi sembuh. Saya percaya hari ini, apapun penyakitnya, mari kita berdoa sungguh-sungguh. Ya, saya percaya salibnya, perkataan firman Tuhan ini akan digenapi. Penyakit kitalah yang ditanggungnya, kata Alkitab, sehingga kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Ayo kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita percaya kuasa salibnya sedang mengalir buat hidup kita. Amin. 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 Lalu yang ketiga, kuasa salib itu menjaga hidup Anda dan saya untuk terus tinggal di dalam kasih Tuhan. Darah yang dicurahkan ya dalam kehidupan kita memenuhi hidup kita. Nah, fungsi darah, tahu nggak, dalam hidup kita itu ada darah. Fungsi darah dalam hidup kita itu adalah untuk salah satunya adalah menyeimbangkan suhu tubuh kita supaya tetap warm, tetap panas. Ya, itu fungsi darah salah satunya. Nah, darah Kristus yang mengalir buat kehidupan kita, salah satu fungsinya adalah membuat Anda berapi-api dengan Tuhan. Membuat Anda terus tinggal dalam kasih Tuhan. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kekeringan secara rohani. Karena apa? Kita berada di dalam kuasa salibnya. Karena itu biar salib itu tidak pernah sia-sia di hidup kita. Ya, bagi beberapa orang salib itu menjadi hal yang hina, diolok-olok dan lain sebagainya. Tapi bagi saya salib itu adalah yang mengubahkan kehidupan saya. Karena darahnya mengalir dalam hidup saya. Itu yang menjaga saya untuk terus tinggal di dalam kasih Tuhan. Salib itu yang menyembuhkan, darah itu yang menyembuhkan semua luka di hidup saya. Sehingga hari ini saya tidak tinggal dalam kelemahan. Saya mau dipakai oleh Tuhan. Anda pun juga begitu. Kita punya kesempatan untuk terus dipakai oleh Tuhan. Amin. Karena itu biar pagi ini mari kita datang kepada Tuhan. Saudara dan saya, kita ini punya banyak kelemahan. Tapi kelemahanmu dan kelemahanku telah ditanggung di bawah kaki Kristus, ditanggung oleh darah Kristus. Sehingga dikatakan supaya kita tidak tinggal terus di dalam kelemahan kita. Supaya Anda dan saya tidak tinggal terus dalam kelemahan kita. Kita bawa kepada Tuhan. Ya, lalu yang kedua, supaya kelemahan kita itu diubahkan menjadi sebuah kekuatan. Semakin Anda lemah, semakin Anda akan melihat kemuliaan Tuhan. Tadi makanya seperti tadi kalau kita lihat ketika Yesus mengingatkan itu ya. Pada waktu dikatakan ayat Markus pasal 8 ayat yang ke berapa itu? Ke-19. Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5.000 orang. Berapa bakul potongan roti kamu kumpulkan? Jawabnya mereka 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu berapa bakul penuh potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka 7 bakul. Perhatikan baik-baik. Yesus memberikan satu perumpamaan yang menurut saya ini cukup berbicara soal kelemahan. Coba dia bilang pada waktu 7 roti itu memberi makan berapa? 4.000. 7 roti kasih makan 4.000. Kalau kita tarik sebuah grafik ya, 7 roti kasih makan 4.000. Lalu atasnya dikatakan berapa? 5 roti kasih makan 5.000. Jadi ini 7 roti kasih makan 4.000. Lalu di atasnya 5 roti kasih makan 5.000. Jadi semakin sedikit roti semakin banyak orang yang dikasih makan. Betul? Kalau ditarik grafik ya mungkin 3 roti kasih makan 6.000. 1 roti makan 7.000 orang. Jadi semakin sedikit roti semakin banyak yang dikasih makan. Yesus mau memberitahu apa kepada kita? Semakin kamu lemah, memang kita ini gak berdaya. Asal kelemahan kita serahkan kepada Tuhan, maka kelemahanmu itu akan diubah untuk dipakai menjadi kekuatan hidup kita. Semakin kamu lemah justru semakin besar kesempatan kita dipakai oleh Tuhan. Halo, amin. Tapi satu ini, jangan terus bermegah atau tinggal di dalam kelemahanmu. Izinkan Tuhan mengambil alih. Sehingga lihat karya salibnya tadi. Sehingga kelemahan kita diubah menjadi kekuatan Tuhan. Amin. Nanti biar pagi hari ini ayo kita datang kepada Tuhan. Apapun kelemahan kita. Baik itu secara fisik, tubuh yang sakit. Atau mungkin pekerjaan Anda. Atau mungkin keuangan Anda yang lemah hari ini. Atau mungkin ada beberapa karakter. Ikatan-ikatan dosa yang membuat Anda hari ini merasa tertuduh. Atau Anda mungkin tidak tertuduh tapi Anda tinggal di dalam dosa itu terus. Dan Anda merasa diikat oleh dosa itu. Ya, habis melakukannya selalu menyesal, tapi nggak lama ingin lagi melakukan lagi. Kayak terus terulang-ulang dan Anda jatuh di area yang sama. Itu bentuk-bentuk kelemahan.
Tapi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kelemahan itu akan diubah menjadi kekuatan buat hidup kita. Karena apa? Karya salibnya atas kehidupanmu dan kehidupanku. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Dengan hati kita yang haus dan lapar. Dengan hati yang kita mau merendahkan hati kita. Diri kita di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan mengambil alihnya. Amin. Amin. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sekali lagi, ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Saya mau berdoa untuk saudara-saudara yang hari ini engkau merasa terintimidasi oleh karena kelemahan demi kelemahan. Anda mungkin sempat protes dengan Tuhan. Kenapa kok saya diciptakan seperti ini? Anda mulai membandingkan dirimu dengan orang lain. Kenapa saya tidak lahir di keluarga itu, keluarga yang mampu? Kenapa aku dilahirkan di keluarga seperti ini? Kenapa kok aku mengalami ini A, B, C, D? Semua itu jadi pertanyaan hidupmu. Saya mau beritahu buat saudara. Daripada Anda sibuk mempertanyakan itu, lebih baik hari ini Anda memikirkan masa depanmu. Semakin mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Dan izinkan Tuhan itu mengubah hidupmu, memakai hidupmu. Lalu Anda tinggalkan kelemahanmu itu. Tidak membicarakan yang lagi, tidak berfokus kepada situ. Tapi terfokus kepada Tuhan. Saya percaya semua kelemahan hidup kita akan diubahkan. Seperti tadi cerita tadi, ketika orang cuma memikirkan kelemahannya, dia gagal untuk melihat potensi hidupnya. Tapi ketika orang melihat Tuhan, tiba-tiba ketika dia berserah kepada Tuhan, hidupnya diubahkan. Detik itu dia bisa melihat potensi hidupnya. Orang ini tidak pernah tahu kalau dia bisa nyanyi bagus. Seperti tadi cerita saya. Tapi tiba-tiba ketika orang ini dipulihkan hidupnya dan dia terfokus kepada Tuhan. Ternyata orang ini bisa melihat. Ternyata aku bisa nyanyi. Aku bisa dipakai oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan. Sekalipun tidak harus full time. Tapi dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan. Nah, saudara, izinkan Tuhan itu mengubah kelemahanmu menjadi kekuatannya. Karena karya salibnya. Karya salib tadi saya bilang membuat Anda berpindah dari hidup yang gelap kepada terang. Oleh bilur-bilur kita menjadi sembuh. Dan kita ini dimampukan untuk hidup di dalam kasih kepada Tuhan. Karena itu biar pagi hari ini, mari izinkan Tuhan menjamah. Saya mau berdoa buat orang-orang yang hari-hari ini Anda terus berkutat kepada kelemahanmu. Orang yang sakit terus kecewa, kenapa kok aku gak sembuh-sembuh ya Tuhan. Orang yang punya masalah, kenapa hutangku ini kok gak selesai-selesai. Dan lain sebagainya. Ya sekalipun tetap harus dipikirkan. Tapi ingat, kekhawatiranmu tidak boleh melebihi kepercayaanmu kepada Tuhan. Pagi ini saya mau berdoa supaya Tuhan angkat kelemahanmu. Amin. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu di tempat Anda. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa sekarang. Untuk setiap orang-orang yang mengangkat tangannya di dalam nama Yesus. Aku berdoa sekarang, aku minta Tuhan Engkau yang mengangkat semua bentuk kelemahan. Engkau yang mengubahkan semua bentuk kelemahan menjadi berkat
kekuatan yang daripada Tuhan. Karena itu pagi hari ini aku berdoa Tuhan menjamah setiap hati yang ada. Di dalam nama Yesus. Supaya setiap kami boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan hidup kami mengalami perubahan. Terjadi sebuah penerobosan secara rohani. Aku berkata pagi hari ini di dalam nama Yesus. Kami tidak mau tinggal lagi dalam kelemahan. Tapi kami mau bermegah di dalam kasih karunia yang Tuhan berikan buat hidup kami. Dan itu yang memampukan kami melihat potensi hidup kami. Pagi hari ini datanglah kerajaan-Mu di hidup kami. Di dalam nama Yesus aku berdoa Tuhan, ubahkan paradigma yang salah. Paradigma yang salah diubahkan di dalam nama Yesus. Dan kehidupan kami menjadi kehidupan yang merdeka di dalam Tuhan. Pagi ini hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Nah sekarang saya mau berdoa untuk semua permohonan doa yang sudah masuk. Ya. Saya tidak bisa doakan satu persatu, tetapi dengan global dan satu ya dengan iman ketika saya menumpangkan tangan atas ini iPad ini, saya percaya bahwa doa kita dengan sungguh-sungguh Tuhan akan menjawabnya dengan cara Tuhan. Amin, amin. Oleh karena bilur-bilur Yesus kita telah disembuhkan, oleh karena kasihnya kita telah dipulihkan. Karena itu hamba berdoa sekarang. Dalam nama Yesus aku menumpahkan tangan pada tablet ini. Dalam nama Yesus segala bentuk penyakit apapun aku usir keluar. Now di dalam nama Yesus tinggalkan orang-orang ini. Orang-orang yang sakit yang sakit di bagian tulang panggulnya, punggungnya, bagian leher. Oh aku berdoa di dalam nama Yesus keluar rasa sakit itu. Sehingga orang-orang ini mengalami kesembuhan. Orang-orang yang kena sinusitis bagian hidung. Ya, oh yang tiap pagi sering terganggu dengan keadaan dan itu membuat pusing di kepala bagian tengah ini. Aku berdoa sekarang dalam nama Yesus kembali normal. Terima kesembuhan daripada Allah pagi hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orang-orang yang menderita ambeien. Tiba-tiba ada kata ambeien. Aku berdoa sekarang dipulihkan dalam nama Yesus. Ya tidak akan sakit lagi, normal kembali. Pagi ini aku berkata dalam nama Yesus terima kesembuhan ini. Haleluya, haleluya. Sekarang aku berdoa juga untuk setiap orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Mereka yang hari ini kehilangan pekerjaannya. Tuhan Kau yang pulihkan supaya mereka mendapat pekerjaan yang baru. Sekarang aku berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Tuhan Kau yang menjamah. Engkau yang sungguh-sungguh memulihkan keadaan orang ini secara ekonomi, keuangan. Mereka yang terlibat hutang, Tuhan tolong supaya orang-orang ini boleh mengalami sebuah terobosan secara rohani. Aku berkata pagi hari dalam nama Yesus terjadi pemulihan. Orang-orang yang merindukan anak, yang telah bertahun-tahun menikah dan belum punya anak. Aku berkata sekarang di dalam nama Yesus terima mujizat-Mu sekarang ini. Tahun ini akan terjadi kehamilan dan tahun depan anak ini akan lahir. Oh dengan pertolongan Tuhan akan ada anak dalam keluarga-keluarga yang merindukannya. Dalam nama Yesus komunikasi suami istri yang hancur hari-hari di ujung daripada perceraian. Oh aku batalkan segala bentuk perceraian. Segala mau keinginan untuk bercerai. Dalam nama Yesus anggur yang baru dicurahkan atas keluarga demi keluarga. Terima sekarang dengan iman di dalam nama Yesus. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Orang-orang yang depresi, stres karena pekerjaan, karena situasi. Oh Tuhan Engkau yang menghibur, Engkau yang memberikan kekuatan. Engkau yang sungguh-sungguh menguatkan hati mereka. Untuk mereka tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang mendengar doa kami. Untuk semua pergumulan yang belum saya sebut dalam nama Yesus Tuhan menjawab sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan cara Tuhan aku percaya mujizat masih terjadi. Terima sekarang mujizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari semua angkat tanganmu, katakan ini. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku.
dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah. Amin. Selamanya tak akan goyah, tak akan goyah. Selamanya tak akan goyah. Selamanya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Terimalah doa berkat ini. Dalam nama Yesus diberkatilah seluruh jemaat yang ada. Setiap kita ketika mendengar firman Tuhan ini, bukan hanya berhenti pada pengetahuan, tapi mengubah hati kita, mengubah seluruh kehidupan kita. Sehingga kita tidak tinggal dalam kelemahan, tapi kita tinggal dalam kekuatan Tuhan. Kelemahan kita diubahkan menjadi kekuatan Tuhan, karena kita tinggal dalam karya salibnya. Di mana kehidupan kita dari gelap menuju kepada terang. Oleh karena bilur-bilur Yesus kita telah disembuhkan dan kita diberi kemampuan untuk hidup di dalam kasih-Nya. Karena itu terimalah berkat Tuhan dalam kehidupan saudara yang membawa pada kemenangan oleh karena Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin.